Selamat pagi teman-temanku semuanya, berjumpa lagi dengan channel Wong Tani Desa. Semoga untuk pagi hari ini teman-temanku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini sedikit saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya, cara menanam atau tanam ubi jalar yang kalau bahasa di daerah kami itu muntul. Nah, bagaimana sih cara tanam ubi jalar itu yang benar supaya nanti untuk satu pohon ubi jalar ini bisa menghasilkan 5 atau 4 kg per batang dari ubi jalar tersebut. Oke, ikuti terus video dari Wong Tani Desa. Jangan lupa untuk mohon dukungannya supaya di like, komen, dan subscribe. Nah, untuk pertama yang harus disiapkan itu lahan yang sudah dicangkul ini seperti ini. Harus digemburkan tanahnya supaya nanti si ubi jalarnya itu akarnya bisa berkembang dan menjadi buah yang besar-besar. Maka untuk tahap pertama itu kita siapkan lahan yang sudah dicangkul ini seperti ini. Mau dibuat kalau bahasa kami itu juga galengan atau bong-bongan, gundukan, bisa dibuat rata ya bisa. Yang pasti tanahnya itu digemburkan. Ini untuk tahap pertama, tanah digemburkan dulu. Nah, ini sedikit saya beri contoh, ini seperti ini, tanahnya digemburkan. Ini. Dan yang kedua adalah pengambilan bibit atau pemilihan bibit. Oke, saya ajak untuk teman-teman semuanya cara memilih bibit ubi rambat yang benar. Nah, cara memilih ubi rambat yang benar itu kita ambil itu bagian pucuknya, itu bagian kalau bisa untuk pengambilan bibitnya itu bisa pucuknya atau pupusnya. Itu yang paling bagus adalah pupusnya. Ini untuk bibit ubi rambat ini sudah saya ambil, saya taruh di sini itu sekitar 5 hari. Nah, ini untuk ubi rambatnya itu sudah pada keluar akarnya itu seperti ini. Nah, untuk pengambilan bibit ubi rambat yang baik adalah ini pucuknya atau pupusnya. Itu jangan batang yang di tengah atau yang paling di pokok ubi rambat itu jangan, tapi diambil dari yang paling ujung, yaitu pupusnya atau pucuknya. Ini seperti ini nih. Nih, ini disebut pupusnya atau pucuknya. Nah, setelah kita ambil bibit yang paling pucuk, lalu kita diamkan selama 5 hari. Setelah daunnya itu rontok, tinggal seperti ini nih. Nah, maka untuk ubi rambat ini siap ditanam. Nah, untuk cara penanamannya, kita ambil dulu cangkul. Ini cangkulnya. Nah, cara penanamannya antara jaraknya itu sekitar 60 atau 50 cm. Kita coba akan tanam. Nah, seperti ini. Cara tanamnya, untuk bibitnya itu batangnya kita tekuk seperti ini. Nah, kalau di tempat-tempat yang lain mungkin bisa ditanam seperti ini lalu ditimbun, tapi kalau
untuk pengalaman saya ini secara pribadi itu kalau tanam ubi rambat itu ditekuk seperti ini. Nah itu seperti ini ya, cukup jelas ini ya. Nah untuk jaraknya kita sesuaikan, jaraknya itu sekitar 60 cm, jadi sekitar segini. Nah ini karena tanahnya sudah gembur, jadi gampang sekali untuk menanam. Kita tancapkan saja itu sudah jadi. Nih. Nah, lalu kita timbun seperti ini. Oke, itu tadi cara tanam ubi jalar yang benar supaya ini per batangnya itu bisa menghasilkan 5 kg. Nah, saya akan ajak teman-teman untuk proses panen ubi jalar di tempat yang lain. Nah, kita akan melihat proses panen ubi rambatnya itu seperti ini nih. Nah, ini. Nah, ubi rambat itu umurnya itu cukup singkat. 4 bulan itu sudah bisa dipanen. Nah, ini. Nah, itu. Nah, untuk jenis ubi rambatnya ini adalah ubi rambat marikem. Itu. Sangat mudah sekali untuk menanam ubi rambat ini seperti ini. Nah, ya tuh. Oke, nah untuk ubi rambat ini bisa dibuat berbagai macam jenis makanan. Nah, kalau ubi rambat ini dimasak, direbus, kalau bahasa daerah kami itu namanya muntul. Nah, muntul. Kalau potong kecil-kecil itu digoreng itu namanya limpung. Tapi kalau setelah direbus, ditumbuk, itu namanya timus. Nah, lain lagi namanya. Kalau dipotong kecil-kecil lalu dibikin kolek, itu namanya cimplung. Nah, itu untuk ubi rambat. Bisa dibuat berbagai macam cemilan. Nah, memang di sini tidak untuk istilahnya serang atau keseluruhan, karena ini hanya memanfaatkan lahan dan manfaatnya juga malah bagus sekali untuk menutup tanah supaya tidak tumbuh rumput-rumput liar yang sangat lebat sekali. Makanya itu sangat bermanfaat. Selain bermanfaat juga ubi rambat hasilnya juga bisa untuk buat cemilan. Nah, ini masih proses pengedukan ubinya karena nggak banyak juga sih. Oke, itu teman-teman semuanya proses panen ubi rambat. Jangan lupa sekali lagi mohon dukungannya untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.